Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys ya, selamat pagi. Dan ini adalah hal yang sangat membahagiakan ya. Kita bahas kali ini yaitu IPO saham Jelly. Kita udah nunggu-nunggu nih guys di IPO. Masa di tahun 2026 cuma ada satu IPO gitu ya. Wah gitu ya, YouTube Fajar Daily kan ramenya kalau bahas IPO ya. Dan ini juga saya happy, semoga YouTube-nya rame lagi, balik rame lagi. Dan semoga Jelly ini bagus. Nah, kita akan bahas saham Jelly ini apakah bagus IPO-nya dari underwriter, valuasi dan sebagainya. Tonton video ini sampai akhir dan kemungkinan video ini akan panjang, jadi kita akan bagi dua ya teman-teman ya. Oke, Jelly PT Niramas Utama merek Inako. Nah, bagi teman-teman semua yang beli Jelly sih biasanya merek Inako ya kalau di Alfa dan Indo. Mungkin yang punya anak atau ponakan beliin Jelly ya mereknya Inako. Jadi Inako ini adalah market leader guys dalam industri jelly kayak gitu ya. Terus di sini untuk book building-nya minggu depan, ini kan kita bikin videonya hari Minggu ya, berarti besok teman-teman. Terus harganya 900 sampai 100.120. Stok yang ditawarkan atau saham yang ditawarkan 3,5 juta lot. Sebagian teman-teman bilang, "Bang, mahal ya, 1.000 gitu ya per lembarnya." Sebenarnya sih guys ya, teman-teman tuh jangan terfokus pada harga guys. Jangan terfokus pada harga. Justru kalau misalnya harganya itu tinggi, teman-teman itu kalau dapat satu lot, itu kan udah dapat Rp90.000 kan. Misalnya dealnya di 900. Jadi malah oke guys. Daripada IPO di 100 kalian dapat satu lot, mendingan IPO di 900 dapat satu lot. Jumlahnya guys, angkanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia beggar kan udah untung 90.000. Kayak gitu teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi justru kalau angka nominalnya itu besar itu nggak jadi masalah, malah justru ya sebagiannya bagus kayak gitu. Nah, tapi ada kerugiannya kalau IPO-nya itu di angka yang besar. Itu kenaikannya itu nggak akan sesignifikan yang dari angka bawah. Misalnya deal di IPO-nya di bawah Rp200 gitu kan, naiknya bisa tinggi kayak gitu. Nah, kalau IPO-nya di harga awalnya udah 1.000 gitu ya, ya naiknya mungkin persentasenya nggak akan setinggi kayak yang IPO di bawah kayak gitu. Tapi it's no problem guys, nominalnya teman-teman udah dapat gede. Nilai uangnya itu dapat besar. Kan kalau sekali beggar kan bisa dapat satu lot, sekali beggar kan dapatnya 90.000. Kalau IPO di 100 sekali beggar dapat berapa? Kayak gitu teman-teman ya, bisa dipahami. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan tuh jangan harganya guys, yaitu dari lotnya aja. Nah, ini lotnya sedikit teman-teman, lihat di sini guys. IPO dari WBSA tuh. Lotnya berapa guys? 18 juta. Memang IPO-nya di 168, tapi lotnya 18 juta. Nah, ini si Superbank IPO di 600, lotnya 44 juta kan. Nah, kita lihat di sini, nih IPO RLCO guys. Di 168 lotnya lebih besar kayak gitu. Jadi sebenarnya guys ya, Inako ini bisa IPO harganya sama tuh kayak WBS sama RLCO dengan cara lotnya itu dibagi lebih banyak, tapi mereka memilih harga ini supaya mungkin ya harga sahamnya itu memang mau dibuat premium. Mungkin nanti harganya Inako itu harusnya sih di harga Rp2.000 atau Rp3.000 seperti itu. Ya, jadi nggak mau tuh perusahaan Inako harga sahamnya receh. Mungkin seperti itu guys alasan utama kenapa dia memilih di IPO tinggi dengan lot yang sedikit. Oke, jadi itu nggak masalah teman-teman ya lotnya. Sama-sama nih, misal teman-teman dapat RLCO 3 lot sama Jelly 1 lot kan sama-sama nantinya cuannya kayak gitu. Malah lebih banyak Jelly kalau menurutku teman-teman. Oke ya, kita akan bahas dari sini teman-teman ya. Untuk prospektusnya teman-teman. Oke, ini papannya pengembang ya sepertinya teman-teman ya.
Oke, di sini kalau kita lihat UE-nya tuh Sukor. Nah, kita akan bahas UE Sukor AZ nih, teman-teman. Kodenya AZ ya. Nah, kita udah rangkum di sini, teman-teman ya, IPO AZ belakangan ini kayak gitu. Ini udah rangkum dan teman-teman perlu perhatikan di sini. Kita zoom, guys. Oke. Nah, Sukor itu belum pernah jadi UE tunggal. Ya di sini, teman-teman. Yang terakhir tuh Supa, nebeng, Ratu, nebeng. Yang jadi pengendali itu dari Mora, ADCP, dan ADMR. Nah, setelah yang terbaru ini udah nggak pernah jadi UE pengendali. Apalagi dia sendiri nggak pernah, teman-teman. Jadi Sukor nih UE nebeng. Dan sekarang ini perdana, dia sendiri, teman-teman. Nah, semoga aja nanti nggak ada penambahan ya waktu offering. Nanti kalau ada penambahan kita akan bahas lagi tentunya. Nah, yang pasti kalau yang sekarang tuh sendiri dia, guys. Wow. Gimana? Apakah bagus? Nah, coba kita cek ya salah satu sahamnya nih, terutama yang saham-saham yang jatah Sukornya tuh paling besar nih. Nah, kayak Mora, ADCP, Dharma. Oke, kita bahas Supa dulu nih. Tapi dia Supa cuma dapat 0,5 ya, dikit banget, guys. Oke, kita bahas underwaternya teman-teman karena ini yang paling penting ya, guys ya. Nah, nanti video ini kita bagi jadi 2 ya. Nanti kesimpulannya di akhir di video yang part 2 kayak gitu. Oke, di sini Supa kita lihat arahnya 3 kali. Ya, lumayan teman-teman. Siapa yang ikut Supa, kita juga ikut ya, profit dulu. Nah, Sukornya itu 0,5 aja. Nah, oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang pengen join STS rekomendasi, nah kita open STS Juli. Ini grupnya udah ada, teman-teman. Dan kita intip STS yang masih jalan nih. Kita kemarin dapat cuan di Kuas, ya BNBR, ya Baik. Nah, bagi teman-teman yang pengen trading, nah ini kita ada rekom tradingnya, teman-teman. ODT BSJP-nya tuh, kayak gini. Nah, kalau teman misalnya, Bang, gue nggak bisa trading nih, gue kerja. Belilah yang swing, yang ada di tabel, kayak gini. Nah, jadi ada tabel swingnya, teman-teman. Tuh, lihat ya, tuh. Tower, Saratoga, kayak gitu. Nah, jadi ada 2 menu nih. Kalau misalnya bisa pantau, pilihlah yang trading dan swing. Kalau yang nggak bisa pantau, pilihlah yang swing aja. Jadi teman-teman bisa milih. Dan kita dapat profit lumayan, guys, kemarin ya. Jangan lupa bulan Juli itu marketnya harusnya bagus dan langsung join aja chat di situ, kita langsung undang ke grup. Ratu. Nah, kalau Ratu ini lebih keren lagi, guys. Ngeri nih kalau Ratu nih naiknya tuh, ya kan? Waktu IPO dulu masih ingat kan? Edan kita sampai beli motor ya dari IPO Ratu ya. Thanks Ratu kayak gitu. Nah, ini Sukor cuman dapat 15% tapi lumayan lah kayak gitu teman-teman ya. Jadi oke, naik. Nah, terus kita lihat Cyber. Oke, kita lihat Cyber di sini arah juga nih, guys. Arah 1 2 3 kali. Nah, yang paling bagus dari Cyber itu setelahnya, teman-teman. Tuh lihat. Naik arah terus sideways baru dia terbang sampai tinggi sekali. Jadi IPO Cyber ini setelah IPO-nya tuh malah terbang kayak gitu. Oke, si Cyber AZ-nya dapat 16%. Terus RAM, guys. Nah, ini yang bioskop ya, guys ya. Sinetron. Ada bioskopnya juga nih RAM nih, guys. Suka bikin sinetron dia, guys. Nah, ini juga arah, guys, sepertinya itu arah 1 2 3 4. Arah 4 kali, teman-teman ya. Di sini dapat 15% sih AZ. Terus awannya juga arah tinggi. Saya juga ikut dulu. Ini juga saya rekomen juga ke STS, belilah awan kayak gitu. Nah, ini arah 1 2 3 4 5 ya, hampir 5 kali si awan, guys, dapat 13%. Nah, MBMA cuma dapat 0,2%, naik 10% aja, terus dia turun. Nah, kita lihat di sini ini naik ya, ini turun untuk sebulan setelahnya. Nah, kita lihat Mora, teman-teman. Nah, NSS ini juga dapatnya dikit doang nih, guys ya. Kita langsung skip aja ke Mora, ini yang utamanya, teman-teman. Ini karena ini yang mengendalikan kan, guys ya, di atas 50%. Kita lihat Mora, teman-teman. Oke, Mora. Kita lihat Mora di sini masih arah, teman-teman ya, arah 2 kali sepertinya, teman-teman di sini. Ya, si Mora ya, guys ya. Arah 2 kali. Ini si AZ. Terus ADCP kita lihat. ADCP IPO model lama nih, guys. Zaman dulu nih IPO-nya 2022. Nah, ADCP ini sebenarnya memang merah, guys. Cuman di hari pertamanya dia profit, teman-teman. Saya juga ikut IPO ADCP, kita sempat profit di atas, guys. Saat dia itu naik, terus dia nggak kuat ya, terus turun, teman-teman. Nah, kita sempat profit nih di grup STS. Yang pakai TS pasti profit. Kayak gitu. Dia sempat naik ke ADCP 20%, walaupun akhirnya nanti turun. Nah, terus Dharma. Kita lihat Dharma, guys.
Oke, kita lihat Dharma di sini. Oh, wow, wow, wow. Nggak gerak ya teman-teman ya si Dharma ya, naik dikit doang 7%-an kayak gitu. Dan ini langsung saya tulis di atas dan selanjutnya turun. Nah, sebenarnya guys ya, saat si apa namanya AZ ini jadi pengendali utama, itu malah nggak terlalu bagus. Tapi waktu si AZ itu jadi penebeng, itu malah bagus, guys. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, Uwe Sukor itu sebenarnya agak kurang, teman-teman ya. Nah, kita lihat nanti. Semoga ya yang di Ipo Jelly ini, si Sukor tuh sendiri. Biar kita bisa tahu ya, gimana perform dia. Kayak gitu, teman-teman. Tapi ya kalau dia itu jadi pengendali utama, malah nggak terlalu bagus kalau dia IPO. Oke, tapi, ini berbeda teman-teman. Waktu di tahun 2022 saya jelasin dulu, nih kan saya bahas IPO dari tahun pandemi ya, dari 2019, 2020. Nah, waktu di tahun 2023 ke bawah itu, modelan IPO tuh berbeda teman-teman. Karena waktu itu, apa namanya, retailnya tuh jarang yang beli. Waktu itu saya bahas IPO itu antriannya itu sedikit-sedikit ya. Jadi waktu di tahun 2023 ke bawah tuh sepi guys yang beli IPO tuh cuman sedikit orangnya. Jadi jatahnya itu gede-gede waktu itu. Waktu itu saya ikut IPO tuh jatahnya 5%, 6%, 10% tuh udah biasa. Nah, kalau sekarang guys ya, kita ikut IPO tuh jatahnya cuman berapa biji ya gitu. Hitungannya udah biji bukan persen lagi. Jadi, keadaan tahun 2023 ke bawah sama keadaan IPO yang sekarang itu jauh berbeda, karena sekarang itu orang yang ikut IPO tuh udah banyak banget, kayak gitu teman-teman. Jadi, ini udah ngomong supply and demand teman-teman ya. Jadi, semakin banyak yang berebut nanti otomatis jatahnya dikit, kalau jatahnya dikit otomatis sahamnya terbang. Nah, jadi sebenarnya kalau intinya ya dari IPO yang sekarang itu dari antrian teman-teman, kayak gitu ya. Nah, nanti, kita akan terus update antriannya biar teman-teman itu nggak, ketinggalan dan, saran saya bagi teman-teman yang nonton video YouTube Fajar Daily, pesennya itu pas offering aja. Setelah kita udah bahas antrian, antriannya udah kelihatan tuh kira-kira berapa, nah itu baru pesen guys. Itu jauh lebih aman. Nah, kalau ini sepi antriannya, ya pesannya dikit aja. Kalau antriannya nanti ramai sekali, nah pesennya agak dibanyakin, kayak gitu aja sih sebenarnya simpulannya, guys. Nah, kita akan bahas Les dari perusahaannya nih. Kalau masalah UE-nya sih masih oke-oke aja lah. Kalau saya ngasih penilaian mungkin 7/10 gitu ya untuk nilai UE-nya. Nah, kita lihat dari prospektusnya teman-teman.